A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Yang saya hormati Ibu dosen IK Yuniasih MPD selaku pengampu mata kuliah kewirausahaan yang semoga selalu mendapat pertolongan dari Allah, selalu diberi kesehatan oleh Allah. Yang saya hormati seluruh mahasiswa, khususnya jurusan pendidikan bahasa Arab. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kuat sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan walaupun dengan keadaan daring, tidak mengurangi rasa kesemangat kita untuk terus berjuang melawan kebodohan, yaitu dengan cara bertolabul ilmi. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ketika kalinya saya di sini, Siswa Nur Cahyo, salah satu mahasiswa IAIN Metro Prodi Pendidikan Bahasa Arab, akan mempresentasikan makalah yang saya buat, yaitu tentang kewirausahaan. Langsung saja, judulnya yaitu modal dasar kewirausahaan. Di sini moto saya adalah ilmu adalah anugerah Tuhan, cari dan carilah anugerah Tuhan tersebut. Jadi ilmu itu bisa dikatakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan, dan kita wajib terus mengejar dan mendapatkannya. Pendahuluan latar belakang saya adalah untuk dapat menjadi seorang usahawan ataupun melalui suatu usaha, yang paling pertama dipikirkan dalam benak kita adalah modal. Dalam hal ini kita kerap dikenalkan oleh modal kewirausahaan. Secara umum yang kita ketahui bahwa gambaran bentuk dari modal kewirausahaan itu adalah berupa materi atau finansial. Berkaitan dengan modal usaha dalam kewirausahaan, tidak lepas dari wirausaha itu adalah modal. Satu, modal, karena modal itu mencakupi semua aspek. Kita mau bergerak apa, kita mau mendirikan perusahaan apa, kita mendirikan produk apa, kita harus mempunyai modal. Rumusan masalah saya langsung saja. Apa yang dimaksud dengan modal dalam ilmu kewirausahaan? 2. Ada berapakah jenis modal berdasarkan kebutuhannya? Tujuan dari pembuatan makalah saya adalah menambah wawasan tentang pengertian modal dalam berwirausaha. Jadi kita mempelajari kewirausahaan itu harus tahu modalnya, modal kewirausahaan tersebut. Kita harus mengerti apa itu modal, bagaimana kita memperoleh modal, bagaimana kita harus menggunakan modal itu sebaik mungkin. 2. Bisa memahami beberapa tentang modal dalam berwirausaha. Bisa memahami beberapa hal saja, tidak usah semuanya, karena kalau semuanya itu terlalu rumit dan sulit. 1. Definisi modal kewirausahaan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, modal didefinisikan sebagai uang pokok atau uang yang dipakai sebagai induk atau berniaga. Jadi dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, modal didefinisikan sebagai uang pokok. Jadi modal adalah uang pokok untuk apa? Untuk mendirikan perusahaan, untuk mendirikan produk, untuk mendirikan sebuah rencana berusaha, yang di situ modal itu sebagai induk. Jadi induk itu kita kembangkan. Beberapa pengertian dijelaskan dalam oleh ahli. 1. Alam S. Modal adalah segala sumber daya hasil produksi yang tahan lama dan dapat digunakan sebagai input produktif dalam proses produksi berikutnya. B. Ivan Lestari. Modal adalah tiap-tiap hasil produk yang digunakan untuk menghasilkan produk selanjutnya. Jadi modal menurut Ivan Lestari, modal adalah tiap-tiap hasil. Jadi produksi ini tiap hasil. Kalau pengetahuan secara gamblang, modal adalah ketika kita mengeluarkan uang pertama, nah kita kembangkan uang itu, kita beli produk, kita mengajukan produk, kita mengembangkan produk tersebut. Nah, hasil dari uang modal tersebut yaitu sebuah hasil dari penggunaan modal tersebut. B. Bentuk modal kewirausahaan. Bentuk modal kewirausahaan
Dari ulasan pengertian modal kewirausahaan di atas lebih dominan menyebut bahwa bentuk modal dari kewirausahaan berupa materi atau finansial. Namun sebenarnya masih ada bentuk modal kewirausahaan lain yang memiliki peran penting dalam membangun sebuah usaha. Berikut bentuk modal-modal kewirausahaan yang telah digolongkan dalam beberapa kelompok. 1. Berdasarkan wujudnya. Dalam kewirausahaan modal tidak selalu identik dengan modal yang berwujud seperti uang dan barang, tapi juga modal yang tidak berwujud seperti modal intelektual, modal sosial, dan modal moral, modal mental yang dilandasi dengan agama. Secara garis besar, modal kewirausahaan dapat dibagi ke dalam 4 jenis, yaitu modal intelektual, modal sosial, dan modal moral, mental, dan modal material. 1. Modal intelektual sendiri, yaitu modal di intelektual dapat diwujudkan dalam bentuk ide-ide ya sebagai modal utama yang disertai dengan kemampuan, keterampilan, skill, komitmen, dan tanggung jawab. Jadi modal itu didasarkan 1, yaitu modal intelektual, yaitu yang bersandarkan dengan pengetahuan kita, cara kita mengetahui apa itu kewirausahaan, terus kemampuan kita bercenderung, kemampuan kita terjun langsung ke dalam wirausaha, ke dalam pembangunan, ke dalam produk-produk kewirausahaan, keterampilan, kita punya skill. Nah, itu berarti modal utama dan modal intelektual. 2. Modal sosial dan moral. Modal sosial dan moral diwujudkan dalam bentuk kejujuran dan kepercayaan sehingga dapat dibentuk citra diri yang positif. Jadi modal sosial juga perlu, yaitu modal yang diwujudkan dalam bentuk kejujuran, kepercayaan, sehingga kita kalau mempunyai modal sosial ini, modal sosial dan moral ini, kita pasti itu dicap baik. Oh, itu loh perusahaan itu tuh baik, oh perusahaan itu tuh secara moral, secara melayani pelanggan itu bisa dikatakan lebih baik daripada produk-produk yang lain. C. Cara memperoleh modal usaha. Ada beberapa alternatif yang digunakan untuk mendapatkan dana usaha. Di antaranya 1. Dana sendiri. Kita dapat memperoleh modal usaha dengan menggunakan dana sendiri, misalnya dengan menggunakan dana simpanan yang sudah kita tabung selama ini. Jika belum cukup, maka kita juga bisa menutupi kekurangan dana tersebut dengan menjual sebagai aset berharga yang kita miliki. Jadi modal-modal dalam perusahaan itu ada banyak juga. A. Modal sendiri, yaitu tadi yang sudah saya jelaskan. 2. Mencari dana hibah perusahaan. 3. Menjalin kerjasama. Jadi modal itu juga harus menjalin kerjasama, juga bisa kita bagi hasil. Mencari investor. Mengajukan pinjaman modal ke usaha bank ataupun koperasi. Jadi kesimpulan dari pengertian di atas adalah bahwa modal juga didefinisikan sebagai uang pokok. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan, yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Ibu Yakan Asih, terima kasih yang telah membimbing kita selama ini. Dan kepada teman-teman saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.